Pertandingan ronde keempat BRI Super League antara Malut United melawan PSIM Yogyakarta baru saja selesai. Pertandingan ini dimenangkan oleh PSIM Yogyakarta yang berlaku sebagai tamu dengan skor 2-0. Seperti biasa, PSIM selalu menunjukkan lini pertahanan yang sangat solid. Bahkan kali ini di pertandingan ini Malut United yang mempunyai sayap yang sangat super cepat, kalau menurut gua tidak berhasil menembus. Susah sekali mereka menembus lini pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Serangan mereka dari kanan Ciro dan juga dari kiri Yakob Sayuri tidak berhasil mendapatkan kesempatan, walaupun memang di awal-awal babak Ciro Alves sempat mendapatkan kesempatan dengan skill individunya dia sendiri. Dia berhasil melewati Reva Adi Utama, tapi dia gagal menciptakan gol. Tapi serangan-serangan balik yang biasa terlihat oleh Malut United selalu bisa digagalkan oleh duet pemain dari center back-nya PSIM Yogyakarta, yaitu Franco dan juga Yusaku. Dua orang ini merupakan man of the match lah kalau gue bilang di pertandingan kali ini, karena setiap kali final pass-nya dari Malut United berhasil mereka potong. Kemampuan reading the game dari dua pemain ini sangat luar biasa. Yusaku dan Franco saling bergantian menutup pergerakan dari Malut United agar final pass dari mereka tidak bisa sampai ke kakinya para pemain Malut United. Secara statistik, penguasaan bolanya sama antara Malut United dan juga PSIM, yaitu masing-masing di angka 50%. Tapi total tembakan PSIM lebih banyak, yaitu sebanyak 5 kali, dan tembakan ke arah gawangnya sebanyak 3 kali. Permainan ini memang seimbang kalau gue melihatnya. Tapi memang yang jadi masalah adalah lini pertahanan. Karena gue melihatnya lini pertahanan Malut United sangat terbuka sekali. Ketika mereka bertahan, sedikit sekali pemain yang langsung turun. Nah, gol pertamanya dari PSIM Yogyakarta pun diciptakan dari set piece yang menurut gue sudah sangat dilatih oleh PSIM Yogyakarta, di mana ada efek kejut di sana. Dummy dari Vidal yang berlari mengelilingi dari pagar diberikan umpan langsung oleh Ze Valente. Vidal memberikan crossing dan di sana sudah menunggu Haljeta. Dengan tubuhnya yang tinggi berhasil menyundul pas di tengah-tengah dari kotak penaltinya pemain Malut United dan berhasil unggul 1-0. Gak lama berselang, sepertinya juga lini pertahanan Malut United pun masih kaget. Sheva yang muncul dari lini tengah ataupun lini kedua muncul dari belakang berhasil menerima umpan ketika ada ruang kosong di sana dari Raka Cahyana. Dan Sheva langsung melakukan finishing, walaupun sudutnya agak sempit, tapi karena ada efek kejut lagi yang tidak disangka-sangka, Reva muncul dari belakang ke arah ruang kosong yang sudah di dalam kotak penalti, dan kiper tidak berhasil menahan dari tendangannya si Sheva. Dan akhirnya PSIM Yogyakarta unggul 2-0. Nah, setelah unggul 2-0, sempat ada insiden sebenarnya. Bukan insiden, sempat ada kejadian di mana pemain PSIM Yogyakarta, yaitu kipernya, gue lupa namanya siapa, itu sempat di kartu merah karena dianggap melakukan pelanggaran, memegang bola di luar kotak penaltinya dia, di mana saat itu Ciro sudah sendirian karena dia memang berhasil lolos. Tapi hasil itu direview oleh VAR. Ternyata keputusannya bahwa kiper dari PSIM Yogyakarta masih memegang bola di dalam kotak penalti sehingga kartu merahnya di cancel dan tidak jadi pelanggaran, langsung berubah dari jambol. Nah, yang gue lihat di sini sebenarnya Malut United pun juga sudah mencoba melakukan perubahan sebenarnya terhadap lini pertahanannya dari PSIM Yogyakarta. Mereka mencoba men-switch antara Ciro Alves dan juga Yakob Sayuri. Tapi sepertinya tidak terlalu berubah sangat signifikan. Walaupun di awal-awal mereka berhasil gitu membuat pemain PSIM sedikit kebingungan. Tapi sepertinya mereka dengan cepat beradaptasi. Raka Cahyana mampu beradaptasi menutup pergerakan dari Ciro Alves dan juga Reva Adi Utama berhasil menutup pergerakan dari Yakob Sayuri. Nah, pertandingan ini memang kemarin gue tunggu-tunggu gitu, karena gue pengen melihat sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh PSIM ketika dia melawan
tim yang mempunyai serangan balik ataupun counter attack yang sangat cepat seperti Malut United. Tapi di pertandingan ini benar-benar gak terlihat, padahal Malut United bermain di kandangnya mereka sendiri. Luar biasa kalau menurut gue, memang pertahanan dari PSIM Yogyakarta masih sangat solid sekali sampai dengan saat ini. Tinggal kayaknya yang bisa nguji mungkin Persija Jakarta ya. Karena kayaknya PSIM belum ketemu nih sama Persija Jakarta. Gue nggak tahu nanti di minggu keberapa, tapi sangat penasaran gue karena PSIM Yogyakarta dengan pertahanan yang sangat defense dan melawan serangan dari Persija Jakarta yang menurut gue sangat bervariasi, akan menarik banget buat dilihat lah. Tapi nanti kita lihat seperti apa nanti itu pertandingannya. Belum tentu juga PSIM akan konsisten stabil juga nih. Kalau ada cedera antara Yusaku sama Franco, gue nggak tahu siapa yang bisa menggantikan. Karena selama gue nonton PSIM Yogyakarta, dua orang ini belum tergantikan sama sekali. Nah, gue nggak tahu apakah kedalaman skuad mereka cukup mumpuni atau tidak. Itu akan menjadi masalah tersendiri sebenarnya. Nah, di permainan PSIM kali ini pun sedikit agak berubah. Jadi di dua pertandingan awal, gue melihat bahwa Yusaku tuh bener-bener berada di lini belakangnya dari PSIM Jakarta. Tapi di dua pertandingan terakhir, gue ngelihat Yusaku tuh beberapa kali dia sempat bantu menyerang, sempat maju sampai ke defense dari Malut United. Dan ini agak aneh sih kalau gue melihatnya, entah strategi apa yang diterapkan oleh pelatih dari PSIM Yogyakarta, tapi sepertinya ini merupakan variasi tersendiri ketika mereka tidak mau hanya bertahan. Mereka mau tetap keluar menyerang sebenarnya. Nah, PSIM Yogyakarta juga sebenarnya kali ini sangat tepat sekali sebenarnya mengganti pemainnya mereka. Dengan masuknya Seva dan juga ada pemain barunya mereka, sedikit membawa perubahan dan akhirnya pun Seva bisa muncul dari belakang tanpa terduga dan itu memberikan efek kejut pada Malut United. Dan akhirnya mereka berhasil menang dengan skor 2-0. Nah, Malut United sampai saat ini belum memberikan kemenangan di kandangnya mereka. Walaupun memang mereka tidak terkalahkan kemarin selama 3 pertandingan. Tapi akhirnya sekarang mereka terkalahkan, bahkan mereka kalahnya di kandang sendiri. Ya, sepertinya perlu ada evaluasi sebenarnya kalau gue melihatnya dari lini pertahanan Malut United. Karena tadi pun sempat dilakukan pergantian sebenarnya di lini pertahanannya Malut United, tapi sepertinya tidak terlalu berpengaruh besar sih kalau gue melihatnya. Karena celah di lini pertahanan Malut United itu masih terlihat. Jarak antara pemain tengah dengan pemain belakangnya tuh sangat jauh dan ruang-ruang kosong tuh ada di belakang di fase, dan ruang-ruang kosong pun ada di sisi kiri maupun di sisi kanan dari half space-nya Malut United. Ya, mungkin ini akan jadi evaluasi tersendiri lah buat Malut United seperti apa. Yang pastinya kita selalu berharap bahwa kedua tim ini akan berkembang. Kita selalu berharap bahwa semua tim Liga 1 Indonesia bisa berkembang sehingga kualitas dari permainan Liga BRI Super League ini menjadi meningkat, dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari Liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.